Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lala Lubada dengan NIM 2019 04 10 Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengorganisasian dalam pesan-pesan bisnis. Ada dua metode dalam pengorganisasian. Yang pertama ada direct approach dan yang kedua ada indirect approach. Direct approach sendiri yaitu artinya pendekatan secara langsung. Biasanya direct approach ini ide pokok akan muncul terlebih dahulu dan diikuti oleh bukti-bukti pendukungnya. Dan komunikator akan lebih mudah melihat reaksi dari para audiens. Audiens pun cenderung positif dan sedang menerima pendekatan ini. Yang kedua indirect approach, yaitu pendekatan tidak langsung. Indirect approach ini berkebalikan dari direct approach, yaitu bukti diletakkan paling awal, kemudian baru diikuti oleh ide pokok. Biasanya komunikator tidak bisa melihat langsung ekspresi dari para audiens tersebut, dan audiens pun cenderung merespon negatif dan tidak menyenangkan. Lalu ada kelebihan dari direct approach dan kelebihan dari indirect approach. Kalau kelebihan dari approach yang pertama yaitu menghemat waktu pembaca, yang kedua menetapkan bingkai berpikir yang tepat, yang ketiga mencegah frustasi. Lalu kelebihan dari approach yang pertama menghargai perasaan audiens, yang kedua mendorong penerimaan yang baik, dan yang ketiga meminimalkan reaksi yang negatif. Nah, di sini direct request merupakan bagian dari suatu pengorganisasian juga. Isi dari direct request yaitu yang pertama ada bagian awal, yang kedua bagian pertengahan, dan yang ketiga bagian akhir. Lalu ada pesan rutin. Isi dari pesan rutin tersebut yaitu pertama, apa yang akan diketahui, yang kedua, mengapa tersebut perlu diketahui, yang ketiga, mengapa hal ini membantu. Lalu ada contoh dari direct dan indirect approach. Kalau direct approach yaitu manajer SDM meloloskan calon karyawan karena kredibilitasnya yang bagus saat pelatihan. Lalu indirect approach, angka penjualan dan permintaan meningkat. Karyawan diminta lembur untuk bekerja. Good news. Good news yaitu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Sebagai pelaku bisnis, seseorang dapat juga mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya. Tentunya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat atau catatan-catatan singkat yang tidak diharapkan, yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis tertentu. Bad news yaitu menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagian dampaknya bagi audiens. Lalu ada persuasive message. Persuasif dapat diartikan sebagai tindakan seseorang atau komunikator untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain yaitu audiens dengan cara-cara tertentu, sehingga orang lain tersebut bersedia melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang melakukan persuasi. Di sini ada contoh dari good news, bad news, dan persuasif. Kalau yang good news contohnya yaitu informasi tentang kenaikan pangkat atau jabatan. Kalau bad news, penolakan lamaran pekerjaan, dan persuasif mencari sponsor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisa bilhaq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.